Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi tentang sistem saraf, ya. Ini tentang sistem limbik. Jadi ada 5 macam ya bagian dari sistem limbik. Nah ini ada talamus, amigdala, hippocampus dan lain sebagainya. Nah ini lengkapnya. Nah, sistem limbik terletak di bagian tengah otak. Jadi tengah otak kita itu ada sebuah limbik yang membungkus batang otak seperti kerah baju, seperti kerah baju membungkus gitu ya. Karena limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah, jadi seperti kerah baju membungkus bagian otak. Bagian otak ini sama dimiliki oleh juga hewan mamalia, ya, sehingga disebut juga dengan otak mamalia. Komponen limbik itu ada beberapa macam, ada 5: hipotalamus, talamus, amigdala, hippocampus, dan korteks limbik. Nah, sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, ya, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, itu kinerja tubuh, ya, yang statis, yang stabil untuk mengerjakan organ-organ dalam. Kemudian rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari sistem limbik itu adalah hipotalamus, teman-teman ya. Jadi yang paling penting di sini adalah hipotalamus, yang salah satunya adalah berfungsi untuk memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Nah, contohnya misalnya di sini dicontohkan bahwa uh, misalnya Anda memiliki anak, ya, Anda akan lebih memperhatikan anak Anda dibandingkan dengan anak orang yang tidak dikenal. Mengapa? Karena Anda mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan anak Anda, ya. Sama ketika Anda di suatu tempat, ya, adik Anda jatuh misalnya, ya, kemudian Anda segera lari menolong, tapi kalau ada orang lain yang jatuh, walaupun akan menolong tapi tidak secemas dengan uh, misalnya adik Anda yang sedang jatuh, ya. Kemudian begitu juga ketika Anda membenci seseorang, Anda malah akan selalu atau lebih sering memperhatikannya dibandingkan yang biasa saja. Hal ini terjadi karena Anda punya hubungan emosional dengan orang yang Anda benci. Jadi kalau membenci itu sekedarnya, ya, suka itu sekedarnya, sehingga kalau terlalu benci itu akan malah semakin ingat, ya, karena secara emosional Anda akan lebih terikat. Kemudian sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Ya, dialah yang lazim disebut sebagai tak emosi atau tempat bersemayamnya rasa cinta dan kejujuran. Ya. Jung menyebutkan bahwa limbik itu tempatnya alam bawah sadar atau ketidaksadaran kolektif. Nah, yang diwujudkan dalam perilaku baik seperti menolong orang dan perilaku tulus lainnya. Lidok mengistilahkan sistem limbik ini sebagai tempat duduk bagi semua nafsu manusia, tempat bermuaranya rasa cinta, penghargaan, dan kejujuran. Kemudian kita masuk ke sumsum tulang belakang medula spinalis. Nah, sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam rongga tubuh belakang, ya, melalui atau mulai dari ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang kedua, jadi belakang, ya. Sumsum tulang belakang juga dibungkus oleh selaput meninges. Bila diamati secara semelintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih karena ada substansi alba, karena banyak mengandung akson-akson, ya. Dan bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu karena banyak mengandung badan sel, ya, dalam sel saraf, ya. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari dan ke otak pada gerak biasa dan memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks, ya, seperti yang kita pelajari pada gerak refleks. Ini sistem saraf topi. Sistem saraf topi adalah semua saraf dan ganglion di luar sistem saraf pusat yang terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem saraf sadar, somatik, dan sistem saraf tak sadar atau autonom. Sistem saraf sadar fungsinya mengatur kerja organ tubuh secara sadar. Terdiri atas serabut saraf otak sebanyak 12 pasang dan serabut saraf sumsum tulang belakang nervus spinalis sebanyak 31 pasang. Sistem saraf tak sadar mengatur kerja organ dalam tanpa dipengaruhi kesadaran. Ya, jadi kita tidak tahu sedang bekerja atau tidak, ya, karena bekerja secara otomatis. Ya, misalnya kerjanya detak jantung, ya,
Susunan sistem saraf tak sadar terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik atau simpatetik dengan parasimpatetik. Ya. Yang pertama sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik disebut juga dengan sistem saraf sadar. Proses yang dipengaruhi saraf sadar berarti Anda dapat memutuskan untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan bagian-bagian tubuh di bawah pengaruh sistem ini. Nah, misalnya ketika Anda mendengar di rumah Anda bel berbunyi, Anda bisa memutuskan apakah Anda akan memerintahkan kaki Anda untuk berjalan menuju pintu membukakan, atau Anda tidak memerintahkan kaki Anda untuk berjalan ke arah pintu untuk membuka pintu. Nah, itu bisa dikendalikan. Sistem saraf soma terdiri atas sistem saraf otak, saraf kranial, ya saraf otak ya, saraf kranial. Saraf otak terdapat pada bagian kepala yang keluar dari otak dan melewati lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Urat saraf ini berjumlah 12 pasang. Nah, saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang. Saraf sumsum tulang belakang berfungsi untuk meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh kita. Kemudian yang kedua, sistem saraf otonom tak sadar. Ya, sistem saraf otonom merupakan bagian dari susunan saraf tepi yang bekerjanya tidak dapat disadari dan bekerja secara otomatis. Sistem saraf otonom mengendalikan kegiatan organ-organ dalam seperti itu otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat-alat reproduksi. Menurut fungsinya, sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu bekerjanya berlawanan, teman-teman, ya, atau berantagonis antara saraf simpatik dan parasimpatik, ya. Organ atau kelenjar yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik disebut sistem pengendalian ganda. Nah, fungsi saraf simpatik yang pertama mempercepat denyut jantung. Begitupun sebaliknya dengan parasimpatik, yaitu memperlemah denyut jantung. Jadi berkebalikan. Kemudian yang simpatik memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkus, mempertinggi tekanan darah, memperlambat gerak peristaltis, memperlebar lubir, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, meningkatkan sekresi adrenalin. Nah, kalau parasimpatik memiliki fungsi yang berkebalikannya dengan fungsi saraf simpatik. Misalnya pada saraf simpatik itu fungsi mempercepat denyut jantung, kalau parasimpatik berarti memperlambat. Oke, mungkin itu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.